Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah kembali digelar sebagai salah satu rangkaian penting dalam penyusunan kebijakan daerah untuk tahun anggaran 2026. Bertempat di ruang sidang utama DPRD, rapat paripurna dihadiri langsung oleh Bupati Lampung Tengah, Ardhito Wijaya, jajaran pimpinan DPRD, unsur Forkopimda, para kepala OPTD, serta sejumlah tamu undangan lain yang mengikuti jalannya sidang secara tertib dan khidmat. Agenda rapat paripurna kali ini memiliki makna strategis karena membahas dua dokumen utama yang akan menjadi pijakan perjalanan pembangunan Kabupaten Lampung Tengah sepanjang tahun 2026. Kedua agenda itu meliputi penetapan program pembentukan peraturan daerah atau Propemperda tahun anggaran 2029, serta persetujuan bersama atas rancangan peraturan daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD tahun 2026. Propemperda merupakan landasan hukum yang mengatur daftar rancangan peraturan daerah yang akan disusun dan dibahas bersama oleh eksekutif dan legislatif sepanjang 1 tahun anggaran. Melalui Propemperda, pemerintah daerah memastikan bahwa regulasi yang dibentuk sejalan dengan kebutuhan masyarakat, prioritas pembangunan, serta dinamika situasi daerah. Penetapan Propemperda tahun 2024 menjadi sinyal penting bahwa pemerintah daerah dan DPRD berupaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan berbasis aturan yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain Propemperda, agenda kedua yakni pengesahan APBD 2026 menjadi sorotan utama rapat paripurna ini. APBD merupakan instrumen vital dalam pembangunan daerah karena seluruh arah kebijakan, program nasional, hingga layanan publik bergantung pada penganggaran yang tepat dan terukur. Melalui persetujuan bersama antara DPRD dan pemerintah kabupaten, APBD Lampung Tengah tahun 2026 secara resmi memasuki tahap final untuk ditetapkan dan dijalankan. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah menegaskan bahwa penyusunan APBD tahun depan dilakukan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas. Sejumlah program prioritas kembali menjadi fokus perhatian, seperti penguatan kualitas pendidikan, peningkatan pelayanan kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, penguatan ketahanan pangan, serta perluasan layanan publik yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Dalam rapat ini, pemerintah daerah juga menyoroti pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif. Keselarasan visi pembangunan antara dua lembaga ini menjadi kunci agar seluruh program pembangunan dapat terlaksana tepat sasaran. Kolaborasi dan koordinasi yang baik diharapkan mampu mempercepat peningkatan kualitas hidup masyarakat Lampung Tengah. Selain itu, rapat paripurna juga menunjukkan komitmen pemerintah kabupaten dalam mendorong kinerja pemerintahan yang lebih profesional serta responsif terhadap aspirasi masyarakat. Melalui APBD 2026, Pemkab Lampung Tengah menargetkan pemerataan pembangunan, penyelesaian sejumlah pekerjaan prioritas yang sempat tertunda, serta peningkatan kualitas layanan publik berbasis digital. Berbagai strategi dan target pembangunan pada tahun 2026 dirancang untuk selaras dengan arah kebijakan nasional, termasuk upaya memperkuat transformasi ekonomi, mendorong digitalisasi layanan pemerintah, dan memperluas kesempatan kerja di daerah. Pemerintah daerah juga menekankan pentingnya keberlanjutan pembangunan pada sektor-sektor yang menjadi tumpuan masyarakat seperti pertanian, UMKM,
dan perlindungan sosial. Pada momentum paripurna ini, DPRD Lampung Tengah memberi dukungan terhadap sejumlah langkah strategis pemerintah daerah dalam upaya tata kelola keuangan yang sehat. Penyusunan APBD dinilai telah melalui tahapan yang komprehensif, mulai dari pembahasan internal, konsultasi publik, hingga proses sinkronisasi dengan kementerian terkait. Hal ini menjadi bukti bahwa proses penyusunan anggaran dilakukan secara cermat dan terarah. Dengan disahkannya Propemperda dan APBD 2026, pemerintah Kabupaten Lampung Tengah kini memasuki fase pelaksanaan program. Sejumlah agenda prioritas pembangunan sudah dalam tahap persiapan untuk dijalankan sejak awal tahun anggaran. Pemerintah daerah berharap seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, dapat berkolaborasi dan berpartisipasi aktif dalam mengawal pelaksanaan pembangunan agar dapat memberikan dampak nyata bagi kehidupan warga. Rapat paripurna yang berlangsung khidmat ini menjadi pondasi penting bagi perjalanan pembangunan Lampung Tengah tahun 2026. Dengan landasan regulasi yang kuat dan kebijakan anggaran yang telah disepakati bersama, pemerintah daerah berkomitmen untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat. Langkah strategis ini diharapkan mampu membawa Lampung Tengah menuju kemajuan yang lebih merata, inklusif, dan berkelanjutan. Hormat saudara ketua, para wakil ketua dan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, saudara adalah pemuda Kabupaten Lampung Tengah, saudara sekretaris daerah, staf ahli, beserta asisten bupati, saudara kepala dinas, badan atau bagian dan kepala serta rekan-rekan penyampaian dan hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sejarah kita semua selalu tabiku puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Taala karena bersama dan hidayahnya kita bisa bersama berkumpul pada hari ini dalam acara rapat paripurna dalam rangka persetujuan bersama terhadap rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2020. Rapat ini merupakan tanda petik bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD berjalan dengan solid dalam memastikan keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Lampung Tengah. Tidak semua yang terhormat, atas nama pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah, saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan seluruh anggota DPRD yang telah memberikan perhatian, masukan, kritikan yang membangun serta kerjasama yang baik selama proses pembahasan RAPBD tahun 2020. Sinergi antara eksekutif dan legislatif adalah kunci agar pembangunan daerah dapat berjalan efektif, transparan, dan akuntabel. Kami meyakini bahwa setiap dinamika dalam pembahasan adalah bagian dari komitmen bersama untuk menghasilkan APBD yang lebih tepat sasaran, yang realistis, yang berorientasi kepada kebutuhan masyarakat. Saudara ketua, wakil ketua, dan yang berbahagia. Selanjutnya, perkenalan kami menyampaikan tanggapan dari hasil pembahasan pada anggaran DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Peningkatan hasil pendapatan daerah melalui intensifikasi pajak daerah, optimalisasi retribusi, penataan aset, serta dukungan terhadap iklim investasi yang besar, berorientasi kepada pelayanan dalam rangka peningkatan value. Pemerintah mengupayakan mengoptimalisasi tanpa menambah beban masyarakat. Penguatan layanan dasar, terutama pendidikan, kesehatan, air bersih dan infrastruktur yang
kolektivitas di bidang pendidikan, pemerintah daerah berusaha untuk melaksanakan rehabilitasi dan pembangunan ruang baru serta mengembangkan beasiswa untuk tenaga pendidik. D3K Purwokerto telah teranggarkan melalui sumber dana pos P3K Purwokerto lainnya menggunakan sumber dana APBD. Peningkatan kesejahteraan masyarakat termasuk penanggulangan kemiskinan ekstrim dan modernisasi dengan melakukan sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi nasional, penguatan ekonomi daerah melalui UMKM, pertanian dan investasi. Pemerintah daerah akan memastikan bahwa jaringan irigasi tetap berfungsi optimal. Dinas PUPR, UPD irigasi untuk memastikan penanganan sesuai standar teknis, melibatkan kelompok P3 atau DP3 untuk pemeliharaan tetap, memetakan kebutuhan anggaran baik melalui APBD maupun dukungan pemerintah provinsi pusat apabila transmigrasi termasuk kelurahan daerah, mengoptimalkan program padat karya agar pembersihan dapat dilakukan lebih cepat sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Penanganan dalam lumpur ini akan segera dilakukan secara bertahap dan terukur. Untuk mobil sampah dan lebih pemadam kebakaran, kita akan upayakan untuk mengajukan pada pemerintah pusat dan melakukan proposal melalui CSR tentang langsung kontainer sampah melalui CSR pada tahun 2025 ini. Direncanakan sebanyak 6 unit yang akan kita prioritaskan penempatannya pada titik-titik pembuangan sampah masyarakat dan 2 unit sektor. Pemerintah daerah menyadari bahwa RSUD sebagai rumah sakit milik pemerintah harus mampu memberikan pelayanan kompetitif tidak kalah dengan rumah sakit swasta. Kami memahami bahwa ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan kesehatan semakin tinggi. Karena itu, pemerintah Kabupaten Magelang menetapkan pengelolaan RSUD sebagai salah satu prioritas utama selanjutnya terkait arus rujukan dan puskesmas. Perlu kami tegaskan bahwa berdasarkan sistem rujukan berjenjang, RSUD merupakan rumah sakit rujukan utama daerah. Namun kami menyadari bahwa dalam prakteknya masih banyak ketentuan rujukan yang langsung menuju rumah sakit swasta. Pemerintah dalam hal ini telah menginstruksikan kepada seluruh puskesmas bahwa rujukan pertama harus diarahkan ke RSUD dengan semuanya kecuali pada kondisi medis tertentu yang tidak dapat ditangani oleh RSUD. Untuk infrastruktur jembatan dan pelayanan program berlakuan, kita tetap anggarkan pada OPD teknis. Hal ini akan dilaksanakan guna memudahkan kelancaran transportasi dan peningkatan kualitas hunian masyarakat. Saudara ketua, para wakil ketua dan anggota dewan yang berhormat. Dengan mengucap alhamdulillah, saya akan membaik persetujuan bersama terhadap RAPBD Kabupaten Magelang tahun 2020. Terima kasih atas kerjasama, komitmen, dedikasi seluruh pihak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kegiatan kita untuk melakukan perubahan di Kabupaten Magelang yang kita cinta bersama-sama menuju kabupaten yang lebih maju, aman dan sejahtera. Namun manusia pun bagaimana Allah dan Rasul mengalami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semua. Om Swastiastu, Nalipur, yang terhormat saudara wakil anggota, yang terhormat saudara wakil anggota, yang kami hormati wakil ketua dan anggota DPRD Kabupaten Magelang, yang kami hormati anggota Forkopimda Kabupaten Magelang, yang kami hormati saudara asisten staf ahli Bupati Lampung Tengah, yang kami hormati saudara Ketua KPU dan Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah, yang kami hormati saudara Sektur, serta DPRD, Kepala Perangkat Daerah, Kepala
Pemerintahan Jenderal Kepala Bagian Kabupaten Lamongan dan Camat Gunung Suci. Hadirin serta pers yang berbahagia. Marilah kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, terutama dalam sehat, sehingga kita dapat menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Lamongan pada hari ini. Beserta perwakilan kehormatan, perkenalkan pada saat ini saya atas nama pimpinan Dewan menyampaikan ucapan selamat datang kepada hadirin sekalian, terutama yang terhormat saudara Bupati, saudara Wakil Bupati, anggota Forkopimda beserta anggota Dewan yang terhormat yang berkenan hadir dalam rapat paripurna pada hari ini. Semoga apa yang telah terjadikan mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Tuhan yang Maha Esa. Amin. Para paripurna yang rapat paripurna DPRD Kabupaten Lamongan pada hari ini dengan agenda 1. Kesepakatan bersama program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2026. 2. Persetujuan bersama rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan belanja daerah APBD Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2026 pembicaraan tingkat 2. Adapun anggota Dewan hadir dan absensi pada hari ini sebanyak 43 anggota dari 50 anggota Dewan. Dengan demikian, forum terpenuhi dan rapat paripurna dapat kita lanjutkan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kabupaten Lamongan pada hari Kamis tanggal 27 November 2025, rapat kelima masa 91 tahun 2025 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Beserta paripurna yang kehormatan, sebelum rapat paripurna dilanjutkan, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Maha Lamongan. Kepada yang bertugas, saya silakan untuk memimpin. Anggaran DPRD Kabupaten Lampung Tengah tentang pembahasan rancangan APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Tarapikun Pati Nalipuro. Kepada yang terhormat, Saudara Bupati Lampung Tengah, Saudara Wakil Bupati Lampung Tengah, Saudara pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, Saudara anggota Forkopimda Kabupaten Lampung Tengah, Saudara staf ahli Bupati, para asisten, kepala perangkat daerah dan satuan unit kerja, Saudara insan pers dan hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir untuk bersama-sama mengikuti rapat paripurna persetujuan bersama rancangan peraturan daerah APBD tahun anggaran 2026 yang telah diagendakan pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sidang paripurna yang pertama. Pada kesempatan ini, izinkan saya mewakili Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lampung Tengah menyampaikan ucapan terima kasih kepada Saudara Bupati Lampung Tengah, tim anggaran pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah, dan jajaran perangkat daerah yang telah mencurahkan waktu dan kerjasamanya dalam mulai proses penyusunan, pembahasan, sampai dengan tahapan persetujuan yang kita laksanakan pada hari ini. Salah satu isu utama yang menjadi perhatian dari anggaran DPRD Kabupaten Lampung Tengah adalah terjadinya penurunan dana transfer dari pemerintah pusat. Penurunan ini mempengaruhi struktur pendapatan daerah secara signifikan dan membawa dampak terhadap kemampuan fiskal Kabupaten Lampung Tengah dalam membiayai program pembangunan dan pelayanan publik pada tahun anggaran mendatang. Adapun pembahasan badan anggaran DPRD Kabupaten Lampung Tengah dalam pembahasan APBD tahun anggaran 2026 yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2022 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan
pendapatan daerah Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2026 sebesar 2,568 triliun lebih dengan rincian sebagai berikut. A. Pendapatan asli daerah PAD tahun anggaran 2026 sebesar 431,766 miliar lebih. B. Pendapatan transport tahun anggaran 2026 sebesar 2,136 triliun lebih. 2. Belanja daerah. Belanja daerah tahun anggaran 2026 disepakati sebesar 2,663 triliun lebih dengan rincian sebagai berikut. A. Belanja operasi. Belanja operasi tahun anggaran 2026 sebesar 1,817 triliun lebih. B. Belanja modal. Belanja modal tahun anggaran 2026 sebesar 328,209 miliar lebih. C. Belanja tidak terduga. Belanja tidak terduga tahun anggaran 2026 sebesar 2 miliar. D. Belanja transfer. Belanja transfer tahun anggaran 2026 sebesar 455,085 miliar lebih. 3. Pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan daerah tahun anggaran 2026 disepakati sebesar 197,5 miliar yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebesar 85,500 miliar dan penerimaan pembiayaan utang daerah sebesar 115 miliar. Pengelolaan pembiayaan disepakati sebesar 102,509 miliar lebih yang digunakan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang telah jatuh tempo. Sidang paripurna yang pertama. Dalam tahapan pembahasan rancangan APBD tahun anggaran 2026 ada beberapa hal yang menjadi rekomendasi dan catatan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lampung Tengah, yaitu 1. Bidang pendapatan. Agar kenaikan tarif pajak dan retribusi jangan sampai memberatkan masyarakat. Dalam menentukan target pendapatan, pemerintah daerah menerapkan prinsip kehati-hatian dan analisis yang komprehensif sehingga target yang ditetapkan dapat direalisasikan secara optimal dan tidak berpotensi menimbulkan kegagalan penerimaan. 2. Bidang belanja. 1. Skala prioritas dalam pendidikan harus diutamakan karena pendidikan bukan hanya sekedar daya wajib, akan tetapi juga sebagai investasi strategis yang menentukan kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi dan masa depan. 2. Untuk memperbaiki kualitas infrastruktur agar diperketat pengawasan lapangan dan penerapan sanksi tegas kepada penyedia jasa yang tidak memenuhi kewajiban kontraktual. 3. Normalisasi endapan rumput di sepanjang irigasi wali putih khususnya di Kecamatan Tegal Besar. Hal ini penting untuk mengurangi risiko banjir dan banjir upaya proteksi infrastruktur agar tidak cepat rusak akibat air yang meluap. 4. Prioritas perbaikan gedung sekolah yang mengalami kerusakan berat dan mengoptimalkan pemeliharaan rutin agar kerusakan tidak berulang dan umur bangunan lebih panjang. 5. Pengadaan media baru untuk sekolah yang meja, kursi, lemari dan peralatan lainnya sudah rusak atau jumlahnya tidak tercukupi. 6. Untuk tenaga pendidik, kesehatan, dan tenaga teknis P3K waktu di seluruh OPD Kabupaten Lampung Tengah, pastikan anggarannya cukup sesuai kebutuhan sampai dengan akhir tahun. 7. Agar seluruh mobil dan barang berada dalam kondisi siap operasional dan ada terobosan untuk mencari pengadaan milik mobil dan barang. 8. Perbaikan jembatan di Dusun Bumi Rejo 1, Kampung Yesirahari, Kecamatan Kubur yang sudah terparah. 9. Pada bidang kesehatan, 1. Agar pemutusan PIKT oleh pelaku UMKM dapat dipermudah. 2. Terhadap pelayanan kesehatan baik puskesmas ataupun rumah sakit umum daerah, selain perawatan dan penambahan fasilitas, diharapkan pimpinan pelayanan kesehatan memiliki inovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan agar mampu bersaing dengan pelayanan kesehatan yang dimiliki swasta. 3. Rujukan dari puskesmas agar wajib ke rumah sakit umum daerah. 10. Perlu adanya penambahan anggaran untuk mendukung pembelian box kontainer sampah diikuti dengan upaya mencari terobosan melalui CSR
perusahaan untuk mendukung pengadaan kontainer tersebut. Langkah ini penting untuk memperkuat infrastruktur pengelolaan sampah sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih efisien dan tertata. 11. Agar kebersihan motor dan mobil pengangkut sampah dipersiapkan sehingga tidak terjadi penumpukan sampah. 12. Agar pemerintah daerah melakukan pengawasan yang ketat terhadap distribusi belangko KTP di tingkat kecamatan untuk memastikan bahwa jumlah belangko selalu tersedia sesuai kebutuhan masyarakat serta penggunaannya dilakukan secara tepat dan tidak disalahgunakan. 13. Agar pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk program berguna meningkatkan kualitas hunian masyarakat yang layak. Demikian laporan Badan Anggaran DPR Kabupaten Lampung Tengah terhadap pembahasan rancangan APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2026. Apabila ada hal yang kurang berkenan terhadap apa yang kami sampaikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum pidato ini saya tutup, izin saya menyampaikan langsung. Dari mana Mbak Mana? Dari mana Mbak Mana? Dari Gunung Sugi ke Samarinda. Hari ini kita paripurna persetujuan bersama sepakat membangun Lampung Tengah tercinta. Penambah bahasa sesuatu Mbak Kanyo bahasa Islam berhasil menjadi upah maka tadi dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program pembentukan Kabupaten Lampung Tengah tahun 2026. Hari Kamis tanggal 27 September 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami pun yang terhormat Saudara Bupati, yang terhormat Saudara Wakil Bupati, yang terhormat Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, yang terhormat Saudara Forkopimda Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, Saudara Sekda, Asisten, Kepala Organisasi Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah, rekan pers, dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita semua dapat menghadiri rapat pimpinan Dewan. Perkenankan pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada pimpinan atas waktu yang telah diberikan kepada kami dalam rangka penyampaian program pembentukan Kabupaten Lampung Tengah tahun 2026. Bapak Ibu hadirin sidang paripurna yang kami hormati, dalam rangka pelaksanaan program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Lampung Tengah tahun 2026 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015. Bapak telah melakukan rapat bersama pemerintahan daerah untuk menyusun program Kabupaten Lampung Tengah tahun 2026. Berikut daftar kerja yang kami sepakati bersama dalam pemerintahan daerah dan DPRD untuk tahun 2026. Namun sebelum kami menyampaikan program pembentukan pada tahun 2026, terlebih dahulu akan kami sampaikan progres penyelesaian raperda di tahun 2025. Yang mana pada tahun 2025 ada 13 raperda yang harus diselesaikan. Dari total 13 rancangan peraturan daerah yang menjadi target penyelesaian tahun ini, terdapat 5 raperda yang tertunda. Tidak dapat dilanjutkan pembahasannya atau masih dalam tahap pembahasan. Adapun pertimbangan tertunda atau bukti yang dimaksud adalah sebagai berikut. 1. Raperda beberapa pemerintah untuk penundaan raperda ini belum disampaikan karena regulasi turunan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang lisensi perusahaan ini belum diterbitkan oleh pemerintah pusat.
sehingga ketentuan teknis terkait mekanisme pemilihan masa jabatan, persyaratan calon, serta tata cara penyelenggaraan belum memiliki landasan hukum yang pas. Dan berdasarkan hasil rapat bersama pemerintah daerah, usulkan harus kembali dalam protokol perda sebagai penyusunan 2025. Kedua, Raperda perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah saat ini masih dalam tahap pembahasan bersama para daerah terkait, serta sedang dalam proses pengusulan harmonisasi di kalangan Kementerian Hukum. Dengan mempertimbangkan bahwa penyelesaian tahapan harmonisasi sehingga memerlukan waktu tambahan. Berdasarkan hasil kesepakatan dengan pemerintah daerah, penyelesaian perda ini tetap akan diupayakan dapat dirampungkan pada tahun ini. 3. Raperda inisiatif Komisi 2, yaitu tentang denda pajak daerah dan denda retribusi daerah berdasarkan hasil harmonisasi dan klarifikasi bahwa substansi peraturan mengenai denda pajak dan retribusi daerah telah diatur dalam Perda Pajak dan Retribusi Daerah yang masih berlaku, berpotensi menimbulkan tumpang tindih peraturan untuk menghindari implikasi norma. Raperda ini direkomendasikan untuk tidak dilanjutkan dan substansinya dimaksudkan ke dalam perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2024 yang pada saat yang bersamaan sedang dilakukan revisi tentang pajak daerah dan retribusi daerah. 4. Raperda perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2021 membentukkan Komite DPR Syariah Perdata. Raperda ini telah melalui semua tahapan yang baik harmonisasi oleh Kanwil Hukum maupun fasilitasi Biro Hukum Provinsi. Salah satu landasan juridis dilakukan perubahan terhadap raperda ini adalah karena harus menyesuaikan dengan peraturan Bank Indonesia yang mensyaratkan pemenuhan modal fiskal minimum terlebih dahulu bagi bank yang akan menggunakan layanan modern seperti ATM dan transaksi online. Sementara saat ini BPRS Indonesia belum memenuhi ketentuan tersebut. Sebagai penyumbang THR dengan rata-rata kontribusi di atas 1,5 miliar lebih per tahun, BPRS Indonesia memiliki potensi besar untuk berkembang memberikan manfaat ekonomi bagi Kabupaten Lampung Tengah, sehingga perlu didorong peningkatan kualitas pada layanan. Berdasarkan hasil rapat bersama pemerintah daerah, raperda ini akan diupayakan dapat dijadwalkan kembali untuk proses pembicaraan tingkat 2 di sisa akhir tahun anggaran ini, sehingga mencapai kesepakatan antara pemerintah daerah dan DPRD untuk melanjutkan proses berikutnya. 5. Raperda penataan dan pembinaan pusat perbelanjaan kesesuaian. Raperda penataan dan pembinaan pusat perbelanjaan kesesuaian berdasarkan hasil rapat koordinasi antara pemerintah daerah dan Bapeda ditetapkan untuk tidak terakomodir terlebih dahulu dalam protokol Perda tahun 2026. Memerlukan penyesuaian dengan regulasi tahun. Selanjutnya, Bapak Ibu hadirin sidang paripurna yang kami hormati, berikut kami sampaikan pokok Perda tahun 2026 yang keseluruhannya berjumlah 11 raperda dan satu diantaranya merupakan raperda muncrat tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut. 1. Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2025. 2. Raperda perubahan APBD tahun anggaran 2026. 3. Raperda APBD tahun anggaran 2027. 4. Raperda permusyawaratan kampung. 5. Raperda peralatan kampung, susunan organisasi dan tata kerja pemerintah kampung. 6. Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 12 tahun 2015 tentang penetapan kampung dalam wilayah Kabupaten Lampung Tengah. 7. Raperda tentang penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah. 8. Raperda tentang penyerahan prasarana sarana dan fasilitas perumahan dan permukiman. 9. Raperda pengelolaan barang milik daerah. 10. Raperda tentang pendirian
lembaga penyiaran publik lokal oleh TV. 11. Raperda tentang pemilihan kepala KPU. Bapak Ibu hadirin sidang paripurna yang kami hormati, itulah daftar Raperda tahun 2026 yang disepakati bersama pemerintah daerah dan DPRD melalui Raperda yang keseluruhan berjumlah 11 Raperda. Namun demikian, sesuai pasal 239 ayat 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dalam daerah tersebut, DPRD yang berwenang dapat mengajukan rancangan perda di luar program pembentukan perda dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang. Bapak Ibu hadirin sidang paripurna yang kami hormati, demikian tadi laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah terhadap Progres Penyelesaian Raperda 2025 dan penyusunan pokok perda tahun 2026. Apabila ada kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan atas perhatiannya, ucapkan terima kasih. Namun kalau kita mau untuk saya juga ingin cukup. Maaf kali ini. Bila sebagai pembina, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Pembentukan Perda DPRD Ketua Bodi Sarjaya. Badan Pembentukan Perda Sekretaris Yasir Asroni APMSI. Rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah kembali digelar sebagai salah satu rangkaian penting dalam penyusunan kebijakan daerah untuk tahun anggaran 2026. Bertempat di ruang sidang utama DPRD, rapat paripurna dihadiri langsung oleh Bupati Lampung Tengah, Ardhito Wijaya, jajaran pimpinan DPRD, unsur Forkopimda, para kepala OPTD, serta sejumlah tamu undangan lain yang mengikuti jalannya sidang secara tertib dan khidmat. Agenda rapat paripurna kali ini memiliki makna strategis karena membahas dua dokumen utama yang akan menjadi pijakan perjalanan pembangunan Kabupaten Lampung Tengah sepanjang tahun 2026. Kedua agenda itu meliputi penetapan program pembentukan peraturan daerah atau Propemperda tahun anggaran 2029 serta persetujuan bersama atas rancangan peraturan daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD tahun 2026. Propemperda merupakan landasan hukum yang mengatur daftar rancangan peraturan daerah yang akan disusun dan dibahas bersama oleh eksekutif dan legislatif sepanjang 1 tahun anggaran. Melalui Propemperda, pemerintah daerah memastikan bahwa regulasi yang dibentuk sejalan dengan kebutuhan masyarakat, prioritas pembangunan, serta dinamika situasi daerah. Penetapan Propemperda tahun 2024 menjadi sinyal penting bahwa pemerintah daerah dan DPRD berupaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan berbasis aturan yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain Propemperda, agenda kedua yakni pengesahan APBD 2026 menjadi sorotan utama rapat paripurna ini. APBD merupakan instrumen vital dalam pembangunan daerah karena seluruh arah kebijakan, program nasional, hingga layanan publik bergantung pada penganggaran yang tepat dan terukur. Melalui persetujuan bersama antara DPRD dan pemerintah kabupaten, APBD Lampung Tengah tahun 2026 secara resmi memasuki tahap final untuk ditetapkan dan dijalankan. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah menegaskan bahwa penyusunan APBD tahun depan dilakukan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas.
Sejumlah program prioritas kembali menjadi fokus perhatian, seperti penguatan kualitas pendidikan, peningkatan pelayanan kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, penguatan ketahanan pangan, serta perluasan layanan publik yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Dalam rapat ini, pemerintah daerah juga menyoroti pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif. Keselarasan visi pembangunan antara dua lembaga ini menjadi kunci agar seluruh program pembangunan dapat terlaksana tepat sasaran. Kolaborasi dan koordinasi yang baik diharapkan mampu mempercepat peningkatan kualitas hidup masyarakat Lampung Tengah. Selain itu, rapat paripurna juga menunjukkan komitmen pemerintah kabupaten dalam mendorong kinerja pemerintahan yang lebih profesional serta responsif terhadap aspirasi masyarakat. Melalui APBD 2026, Pemkab Lampung Tengah menargetkan pemerataan pembangunan, penyelesaian sejumlah pekerjaan prioritas yang sempat tertunda, serta peningkatan kualitas layanan publik berbasis digital. Berbagai strategi dan target pembangunan pada tahun 2026 dirancang untuk selaras dengan arah kebijakan nasional, termasuk upaya memperkuat transformasi ekonomi, mendorong digitalisasi layanan pemerintah, dan memperluas kesempatan kerja di daerah. Pemerintah daerah juga menekankan pentingnya keberlanjutan pembangunan pada sektor-sektor yang menjadi tumpuan masyarakat seperti pertanian, UMKM, dan perlindungan sosial. Pada momentum paripurna ini, DPRD Lampung Tengah memberi dukungan terhadap sejumlah langkah strategis pemerintah daerah dalam upaya tata kelola keuangan yang sehat. Penyusunan APBD dinilai telah melalui tahapan yang komprehensif, mulai dari pembahasan internal, konsultasi publik, hingga proses sinkronisasi dengan kementerian terkait. Hal ini menjadi bukti bahwa proses penyusunan anggaran dilakukan secara cermat dan terarah. Dengan disahkannya Propemperda dan APBD 2026, pemerintah Kabupaten Lampung Tengah kini memasuki fase pelaksanaan program. Sejumlah agenda prioritas pembangunan sudah dalam tahap persiapan untuk dijalankan sejak awal tahun anggaran. Pemerintah daerah berharap seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, dapat berkolaborasi dan berpartisipasi aktif dalam mengawal pelaksanaan pembangunan agar dapat memberikan dampak nyata bagi kehidupan warga. Rapat paripurna yang berlangsung khidmat ini menjadi pondasi penting bagi perjalanan pembangunan Lampung Tengah tahun 2026. Dengan landasan regulasi yang kuat dan kebijakan anggaran yang telah disepakati bersama, pemerintah daerah berkomitmen untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat. Langkah strategis ini diharapkan mampu membawa Lampung Tengah menuju kemajuan yang lebih merata, inklusif, dan berkelanjutan. Hormat saudara tua, para wakil ketua dan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, saudara anggota Forkopimda Kabupaten Lampung Tengah, saudara sekretaris daerah, staf ahli, beserta asisten bupati, saudara kepala dinas, badan atau bagian dan para tahap serta masyarakat. Rekan-rekan penyampaian dan hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sejarah kita semua selalu tabi'un. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan hidayahnya kita bisa bersama berkumpul pada hari ini dalam acara rapat paripurna dalam rangka persetujuan bersama terhadap rancangan anggaran
yang sebesar-besarnya kepada pimpinan seluruh anggota DPRD yang telah memberikan perhatian, masukan, kritikan yang membangun serta kerjasama yang baik selama proses pembahasan RKPD tahun 2020. Sinergi antara eksekutif dan legislatif adalah kunci agar pembangunan daerah dapat berjalan efektif, transparan, dan akurat. Kami meyakini bahwa setiap dinamika dalam pembahasan adalah bagian dari komitmen bersama untuk menghasilkan APBD yang lebih tepat sasaran, yang realistis, yang berorientasi kepada kebutuhan masyarakat. Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan para dewan yang berbahagia. Selanjutnya, keterangan kami menyampaikan tanggapan dari hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kota. Peningkatan asli pendapatan daerah melalui intensifikasi pajak daerah, optimalisasi retribusi, penataan aset, serta dukungan terhadap iklim investasi yang besar, berorientasi kepada pelayanan dalam rangka peningkatan daerah. Pemerintah mengupayakan mengoptimalisasi tanpa menambah beban masyarakat. Penguatan layanan dasar, terutama pendidikan, kesehatan, air bersih dan infrastruktur yang konektivitas di bidang pendidikan, pemerintah daerah berusaha untuk melaksanakan rehabilitasi dan pembangunan kualitas baru serta pembangunan metode untuk tenaga pendidik. D3K waktu telah teranggarkan melalui sumber dana P3 kapal waktu COVID lainnya menggunakan sumber dana APBD. Peningkatan kesejahteraan masyarakat termasuk penanggulangan kemiskinan ekstrim dan modernisasi dengan melakukan penguatan sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi nasional, penguatan ekonomi daerah melalui UMKM, pertanian dan investasi. Pemerintah daerah akan memastikan bahwa jaringan irigasi tetap berfungsi optimal. Dinas PUPR, UPD irigasi untuk memastikan penanganan sesuai standar teknis, melibatkan kelompok P3A atau DP3A untuk memelihara menetap, memetakan kebutuhan anggaran baik melalui APBD maupun dukungan pemerintah provinsi pusat apabila transmigrasi termasuk kelurahan daerah. Mengoptimalkan program padat karya agar pembersihan dapat dilakukan lebih cepat sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Penanganan dalam lumpur ini akan segera dilakukan secara bertahap dan terukur. Untuk mobil sampah dan lebih pemadam kebakaran, kita akan upayakan untuk mengajukan pada pemerintah pusat dan melakukan proposal melalui CSR tentang langsung kontainer sampah melalui CSR pada tahun 2025 ini. Direncanakan sebanyak 6 unit yang akan kita prioritaskan penempatannya pada titik-titik pembuangan sampah masyarakat dan 2 unit sektor. Pemerintah daerah menyadari bahwa RSUD sebagai rumah sakit milik pemerintah harus mampu memberikan pelayanan kompetitif tidak kalah dengan rumah sakit swasta. Kami memahami bahwa ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan kesehatan semakin tinggi. Karena itu, pemerintah Kabupaten Kota menetapkan penguatan RSUD sebagai salah satu prioritas utama selanjutnya terkait arus rujukan dari puskesmas. Perlu kami tegaskan bahwa berdasarkan sistem rujukan berjenjang, RSUD merupakan rumah sakit rujukan utama daerah. Namun kami menyadari bahwa dalam prakteknya masih banyak kebutuhan rujukan yang langsung menuju rumah sakit swasta. Pemerintah dalam hal ini telah menginstruksikan kepada seluruh puskesmas bahwa rujukan pertama harus diarahkan ke RSUD dengan sesuai kecuali pada kondisi medis tertentu yang tidak dapat ditangani oleh RSUD. Untuk infrastruktur jembatan dan pelayanan program berlakuan, kita tetap anggarkan pada OPD teknis. Hal ini akan dilaksanakan guna memudahkan kelancaran transportasi dan peningkatan kualitas dunia masyarakat. Saudara Ketua, Wakil Ketua dan anggota dewan yang berhormat. Dengan mengucap alhamdulillah, saya akan membaik persetujuan bersama terhadap RAPBD Kabupaten Tangerang tahun
kali wala itu maaf kali wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita semua. Om Swastiastu, Tariku Kalimantan. Yang terhormat Saudara Wakil Anggota, yang terhormat Saudara Wakil Anggota, yang kami hormati Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Pekalongan, yang kami hormati anggota Forkopimda Kabupaten Pekalongan, yang kami hormati Saudara Asisten Staf Ahli Bupati Lampung Tengah, yang kami hormati Saudara Ketua KPU dan Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah, yang kami hormati Saudara Sektur, Sekretaris DPRD, Kepala Perangkat Daerah, Kepala Dinas Jenderal, Kepala Bagian se-Kabupaten Lampung Tengah, dan camat Gunung Suci. Hadirin serta pers yang berbahagia. Marilah kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, terutama dalam sehat, sehingga kita dapat menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan pada hari ini. Beserta pertemuan kehormatan, perkenalkan pada saat ini saya atas nama pimpinan Dewan menyampaikan ucapan selamat datang kepada hadirin sekalian, terutama yang terhormat Saudara Bupati, Saudara Wakil Bupati, anggota Forkopimda beserta anggota Dewan yang terhormat yang berkenan hadir dalam rapat paripurna pada hari ini. Semoga apa yang telah terjadikan mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Tuhan yang Maha Esa. Amin. Para paripurna yang terhormat, rapat paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan pada hari ini dengan agenda 1. Kesepakatan bersama program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2025. 2. Persetujuan bersama rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2026 pembicaraan tingkat 2. Adapun anggota Dewan hadir dan absensi pada hari ini sebanyak 43 anggota dari 50 anggota Dewan. Dengan demikian, quorum terpenuhi dan rapat paripurna dapat kita lanjutkan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan pada hari ini, Kamis, tanggal 27 November 2025, rapat kelima, masa 91 tahun 2025, saya akan dibuka dan terbuka untuk umum. Beserta paripurna yang kami hormati, sebelum paripurna dilanjutkan, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu bangsa Indonesia Raya dan Bangsa Pekalongan. Kepada yang bertugas, saya silakan untuk memimpin. Dari anggaran DPRD Kabupaten Lampung Tengah tentang pembahasan rancangan APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Tariku Kalimantan. Kepada yang terhormat Saudara Bupati Lampung Tengah, Saudara Wakil Bupati Lampung Tengah, Saudara pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, Saudara anggota Forkopimda Kabupaten Lampung Tengah, Saudara staf ahli Bupati, para asisten, kepala perangkat daerah dan satuan unit kerja, Saudara insan pers dan hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir untuk bersama-sama mengikuti rapat
dengan persetujuan bersama rancangan peraturan daerah APBD tahun anggaran 2026 yang telah diagendakan pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sidang paripurna yang pertama. Pada kesempatan ini, izinkan saya mewakili Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lampung Tengah menyampaikan ucapan terima kasih kepada saudara Bupati Lampung Tengah, tim anggaran pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah, dan jajaran perangkat daerah yang telah mencurahkan waktu dan kerjasamanya dalam mulai proses penyusunan, pembahasan, sampai dengan tahapan persetujuan yang kita laksanakan pada hari ini. Salah satu isu utama yang menjadi perhatian dari anggaran DPRD Kabupaten Lampung Tengah adalah terjadinya penurunan dana transfer dari pemerintah pusat. Tentang anggaran daerah program pembentukan daerah Kabupaten Lampung Tengah tahun 2026. Hari Kamis tanggal 27 September 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami pun yang terhormat saudara Bupati, yang terhormat saudara Wakil Bupati, yang terhormat saudara Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, yang terhormat saudara Forkopimda Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, saudara Sekda, Asisten, Kepala Organisasi Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah, rekan pers, dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, dan juga kita semua dalam menghadiri rapat pimpinan Dewan. Perkenankan pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada pimpinan atas waktu yang telah diberikan kepada kami dalam rangka penyampaian program pembentukan daerah Kabupaten Lampung Tengah tahun 2026. Bapak Ibu hadirin sidang paripurna yang kami hormati, dalam rangka pelaksanaan program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Lampung Tengah tahun 2026 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015. Bapak Perdana telah melakukan rapat bersama pemerintahan daerah untuk menyusun program daerah Kabupaten Lampung Tengah tahun 2026. Berikut daftar perda yang kami sepakati bersama dalam pemerintahan daerah dan DPRD untuk tahun 2026. Namun sebelum kami menyampaikan program pembentukan pada tahun 2026, terlebih dahulu akan kami sampaikan progres penyelesaian raperda di tahun 2025, yang mana pada tahun 2025 ada 13 raperda yang harus diselesaikan. Dari total 13 rancangan peraturan daerah yang menjadi target penyelesaian tahun ini, terdapat 5 raperda yang tertunda. Tidak dapat dilanjutkan pembahasannya atau masih dalam tahap pembahasan. Adapun pertimbangan penunda atau pembuktian yang dimaksud adalah sebagai berikut. 1. Raperda program pemerintah penundaan raperda ini belum disampaikan karena regulasi turunan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang lisan penugasan ini belum diterbitkan oleh pemerintah pusat. Sehingga ketentuan teknis terkait mekanisme pemilihan, masa jabatan, persyaratan calon, serta tata cara penyelenggaraan belum memiliki landasan hukum yang pas. Dan berdasarkan hasil rapat bersama pemerintah daerah, diusulkan harus kembali dalam protokol perda sebagai raperda usulan 2025. 2. Raperda perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah saat ini masih dalam tahap pembahasan bersama perangkat daerah terkait, serta sedang dalam proses pengusulan harmonisasi di kalangan Kementerian Hukum. Dengan mempertimbangkan bahwa penyelesaian tahapan harmonisasi sehingga memerlukan waktu tambahan. Berdasarkan hasil kesepakatan dengan pemerintah daerah, penyelesaian raperda ini tetap akan diupayakan dapat dilakukan pada tahun ini. 3. Raperda inisiatif Komisi 2
yaitu tentang denda pajak daerah dan denda retribusi daerah berdasarkan hasil harmonisasi dan klarifikasi bahwa substansi peraturan mengenai denda pajak dan retribusi daerah telah diatur dalam denda pajak dan retribusi daerah yang masih berlaku, berpotensi menimbulkan tumpang tindih peraturan untuk menghindari duplikasi norma. Perda ini direkomendasikan untuk tidak dilanjutkan dan substansinya dimaksudkan ke dalam perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2024 yang pada saat yang bersamaan sedang dilakukan revisi tentang pajak daerah dan retribusi daerah. 4. Raperda perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2021 pembentukan PP BPR Syariah Desa. Raperda ini telah melalui semua tahapan baik harmonisasi oleh Kpu maupun fasilitasi Biro Hukum Provinsi. Salah satu landasan yuridis dilakukan perubahan terhadap raperda ini adalah karena harus menyesuaikan dengan peraturan Bank Indonesia yang mensyaratkan pemenuhan modal fiskal minimum terlebih dahulu bagi bank yang akan menggunakan layanan modern seperti ATM dan transaksi online. Sementara saat ini BPRS Desa belum memenuhi ketentuan tersebut. Sebagai penyumbang THR dengan rata-rata kontribusi di atas 1,5 miliar lebih per tahun, BPRS Desa memiliki potensi besar untuk berkembang memberikan manfaat ekonomi bagi Kabupaten Lampung Tengah dan juga perlu didorong peningkatan kualitas pada layanan. Berdasarkan hasil rapat bersama pemerintah daerah, raperda ini akan diupayakan dapat dijadwalkan kembali untuk proses pembicaraan tingkat 2 di sisa akhir tahun anggaran ini, sehingga mencapai kesepakatan antara pemerintah daerah dan DPRD untuk melanjutkan proses berikutnya. 5. Raperda penataan dan pembinaan pusat perbelanjaan kesesuaian. Raperda penataan dan pembinaan pusat perbelanjaan kesesuaian berdasarkan hasil rapat koordinasi antara pemerintah daerah dan Bapeda ditetapkan untuk tidak terakomodir terlebih dahulu dalam program Perda tahun 2026. Pemerintah menyesuaikan dengan regulasi tahun. Selanjutnya, Bapak Ibu hadirin sidang paripurna yang kami hormati, berikut kami sampaikan bahwa Perda tahun 2026 yang keseluruhannya berjumlah 11 raperda dan satu diantaranya merupakan raperda mutlak tahun 2025 dengan nilai sebagai berikut.